Abdul Fatah. Hadir. Ya. Ahmad Abdul Jabar. Hadir. Alfiani. Amora. Dede Dalia. Dede Hidayat. Ardiansa. Isel. Ibrahim. Kaila Rosya. Kevin. Lili Martin. Naila Zahra. Muhammad Ismail. Muhammad Rizky Nur Khalid. Mutia Agustin. Nadia. Nadila Azatra. Najwa Khaira. Terus Okta Nurul Jailani. Fajri Ahmad. Randika Husairi. Rara Gusti Ayu Maharani. Reja. Dina. Rizka Aprilia Putri. Rusnianti. Sandi. Salsa Aditya. Sipa Muzahra. Kunci Purnamasari. Teddy. Tiara Nur Ramadhani. Yudi Irawan. Mulai ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Contohnya ini, misalkan itu tepuk semangat. Semangat gitu ya. Ya. Mulai ya. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Sekali lagi, apa kita langsung belajar ke materi? Langsung ya. Kegiatan belajar hari ini, Ibu akan bahas tentang struktur surat pribadi. Minggu kemarin kita bahas tentang surat ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian surat itu apa? Silakan yang saya buka di halaman 42. 42 ya. Tujuan pembelajaran hari ini tentang menganalisis struktur surat pribadi, kaidah kebahasaan, terus membangun pemahaman tentunya penulisan surat yang sistematis ya. Udah. Kemarin minggu kemarin kita bahas tentang surat ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian surat itu apa? Silakan yang saya buka di halaman 42. 42 ya. Udah. Nah, surat adalah alat komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Nah, ya. Ada berapa jenis katanya surat? Dua. Jenisnya surat pribadi dan surat resmi. Nah, tujuan belajar kali ini tentang membedah struktur dan unsur-unsur surat pribadi ya. Hari ini kita akan mengetahui tentang unsur-unsur dan struktur surat pribadinya ya. Nah ini Ibu sudah bawakan contohnya ya. Ini nih. Surat pribadi ya. Contohnya nih, Salsa ngirim surat ke Suci. Si Salsa lagi galau nih. Ada yang rasain nih tentang misalkan kayak sekolahnya nih saya kurang semangat gitu. Nah ngirim ke si Suci. Nah nanti Suci balas nih surat tuh ya. Itu namanya surat pribadi. Nah sekarang Salsa sudah tahu belum cara membuatnya? Belum. Nah kita belajar sama-sama ya. Ya. Surat pribadi. Nah buka kaca halaman 42 ya. Sudah? Nah itu contoh yang bisa diambil, nanti contoh yang itu bisa kalian kerjakan di rumah. Itu sudah bagikan tadi ya contoh suratnya ya. Ya.
buka, ya. Nanyain kabar. Terus apa? Bagaimana kabarmu di Kalimantan? Bagaimana kabarnya Reja di Kalimantan? Kata si Suci ini. Nah, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya Reja ya. Nah, habis paragraf pembuka, kita masuk ke isi surat ya. Ada apa cina isi suratnya? Coba Tiara baca Tiara. Meski baru 6 bulan, tapi rasanya sudah seperti 1 tahun tidak berjumpa denganmu. Bagaimana kehidupan di sana? Apakah kamu benar menjalani rumah barumu bersama Mas Arif? Apa yang berbeda dari Jakarta? Semoga lingkungan di sana membuat kamu dan Mas Arif tetap ya. Nah, di sini isi suratnya tentang si Weni rindu sahabatnya. Struktur surat pribadi yang dibuat ya. Ini contoh ya. Nanti kalian bisa lihat di LKS halaman 42 ya. Nah, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi tidak resmi. Biasanya isinya tentang perasaan, kabar, atau cerita kepada orang yang kita kenal dekat. Contohnya Salsa. Mana Salsa? Nah, cerita nih lagi punya perasaan yang galau nih ke si Tiara misalkan gitu kan. Nah, nanti Salsa sudah tahu belum bahwa surat pribadi punya struktur seperti ini? Belum ya. Nah, sekarang kita belajar ya cara membuat surat pribadi supaya lebih baik dan benar. Nah, di sini isi suratnya tentang si Linda menanyakan kabar tentang si Weni sahabatnya bahwa dia udah pindah ke Kalimantan. Ya. Habis isi surat, paragraf penutup, kalian bisa langsung apa? Semoga katanya segera bertemu dan bertukar cerita secara langsung. Bisa kalian gunain untuk contohnya gini nih. Nanti balas ya surat saya gitu kan. Ditunggu balasannya kayak gitu. Nah, terus habis paragraf penutup langsung salam penutup dari sahabatmu yang kangen. Bisa dari keluargamu atau dari si Reja gitu kan yang kangen sama si temannya itu. Nah, yang terakhir itu habis salam penutup ada nama pengirim ya. Nama pengirimnya siapa katanya? Nama pengirimnya Linda. Ya. Jadi struktur surat pribadi di sini ada satu ada apa? Tempat dan tanggal. Terus yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga paragraf pembuka. Yang keempat isi surat. Yang kelima paragraf penutup. Terus salam penutup. Terakhir nama pengirim. Ini kan sudah menjelaskan tentang struktur surat pribadi ya. Kemudian ada tempat dan tanggal surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, terus paragraf penutup, salam penutup dan nama pengirim. Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaannya. Biasanya surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku, ya. Contohnya kayak kita ngobrol ke teman dekat ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu menutup pelajaran? Ya. Kesimpulan belajar hari ini bahwa surat pribadi memiliki struktur seperti ini ya. Ya. Ya kayak ada kan 42 namanya ya. Nah, terus bahasanya santai dan sesuai penerima ya. Bahasanya apa materi tadi? Santai. Tidak apa?
Udah waktu ya, udah waktu.